Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini ada peta konsep di mana kita akan mempelajari tentang promosi, strategi promosi, pengertian, dan manfaat promosi. Semoga bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Selanjutnya ada kompetensi dasar, ialah di mana kita kali ini akan menganalisis strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ya, yang kita sudah tahu, kita sudah mengetahuinya bahwa berbentuk bangun ruang ialah yang memiliki isi dan volume. Beda dengan limbah berbentuk bangun datar, ia tidak memiliki isi dan volume. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memahami pengertian promosi dan keilmuannya sebagai modal dalam menyusun strategi promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yang nantinya mungkin setelah lulus dari SMA Muhammadiyah ada yang ingin memulai usaha atau menjadi pengusaha. Nah, ini bisa menjadikan modal untuk kalian nanti. Selanjutnya, uraian materinya ada pengertian promosi. Nah, pengertian promosi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah usaha perkenalan atau dapat diartikan suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan dengan masyarakat luas, di mana tujuannya untuk memperkenalkan suatu barang, jasa, merek, dan perusahaan kepada masyarakat dan sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Ini promosi menurut Shimamura, ya, dalam arti segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun produk dari rumah tangga. Adapun tujuan dari perusahaan melakukan promosi menurut Ciptono adalah menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Gitu. Nah, selanjutnya ada ya mengapa butuh promosi. Yang kita ketahui karena tanpa adanya promosi kita akan kehilangan peluang dan bisnis. Dengan promosi kalian menciptakan peluang tersebut, dan dengan promosi kalian juga membangun branding usaha kalian. Ya, di sini ada ada penjelasan secara luasnya di bawah mengapa semua dibutuhkan promosi atau memperkenalkan diri kepada halayak banyak, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ada memperkenalkan diri yang tadi sudah dijelaskan. Memperkenalkan diri ya, dimana kalau misalnya kita tidak mengenal barang tersebut, maka masyarakat tidak bisa melihat salah satu produk promosi yang dilakukan oleh suatu produk atau bermerek Mastin. Bagaimana mereka berusaha memperkenalkan produk mereka dengan lagu dan liriknya begitu tertanam di benak kita, gitu ya, dengan ada mungkin slogan-slogan seperti itu. Selanjutnya ada mempengaruhi dan membujuk. Promosi bukan hanya berperan sebagai informan produk usaha, namun juga sebagai alat pembujuk calon pembeli atau konsumen untuk tertarik kepada produk yang kita buat. Oleh karena itu, promosi harus dapat membangun sedemikian rupa agar dapat membujuk calon konsumen kalian. Terus misalnya ada kalau misalnya contoh ini sebuah perumahan yang memberikan batasan waktu. Nah, Senin harga naik seperti itu ya. Jadi ada banyak membujuk pembeli lebih banyak lagi. Terus mengingatkan. Nah,
Selanjutnya ada mengingatkan. Setelah konsumen mengetahui informasi dari suatu produk kita, diharapkan konsumen akan mempengaruhi dan membujuk serta beralih membeli produk usaha kita. Kalau misalnya contoh iklan yang sudah lama tidak banyak iklannya itu misalnya ada contoh iklan Extra Joss. Dengan iklan produk tersebut kini hanya menitik beratkan kepada tagline yang sudah mereka bangun, yaitu rosok gitu ya. Rosok gitu, Extra Joss rosok. Nah, itu ya slogannya. Itu mengingatkan kembali. Nah, ini ada 5 jenis kegiatan promosi menurut Kotler. Pertama ada periklanan, penjualan, publisitas, promosi penjualan, dan pemasaran secara langsung. Ini ya, kalau periklanan yaitu bentuk promosi non personal atau tatap muka secara personal, presentasi lisan. Publisitas yaitu secara publik non personal mengenai pelayanannya. Selanjutnya ada tujuan promosi menurut Rossiter dan Percy dalam artikelnya Ciptono. 1. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Yang 2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk. 3. Mendorong pemilihan terhadap produk. 4. Membujuk, tetap ya membujuk ada ya. 5. Mengimbangi, dan 6. Menanamkan citra produk dan perusahaan, seperti itu. Itu tujuan dari promosi. Selanjutnya ada perbedaan ATL dan BTL. Apa itu ATL dan BTL? Nah, ATL ini merupakan singkatan dari above the line yang merupakan aktivitas pemasaran atau promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk brand image yang diinginkan. Sementara BTL adalah singkatan dari below the line yang merupakan aktivitas pemasaran atau promosi yang dilakukan di tingkat pengecer yang bertujuan untuk menarik konsumen supaya menggunakan atau membeli produk gitu ya. Nah, ini ada perbedaannya ATL dan BTL. Kalau ATL dia itu secara luas tadi ya, kalau BTL dia secara terbatas. Nah, targetnya ATL, target audiensnya secara luas dan lebih untuk menjelaskan sebuah konsep atau ide, tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Dan selanjutnya ini media yang digunakan adalah televisi, radio, majalah, koran, billboard, media online, dan internet bisa lewat website. Dan BTL itu below the line, yaitu kebalikan dari ATL, yang dimana audiens terbatas, media atau kegiatannya memberi audiens kesempatan untuk merasakan, menyentuh, seperti produk lipstick ya kepada ibu-ibu. Terus ada media yang digunakan adalah event, sponsori, sampling, point sale dan sebagainya. Nah, ini ya posternya media-media yang digunakan oleh above the line dan below the line. Ya, setelah kita sudah mengetahui pengertian pembahasan materi, di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan, sebutkan nama, kelas, dan jawabannya. Di sini adalah bentuk suatu absensi kalian juga. Silahkan ditulis di kolom komentar YouTube di bawah. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.